Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang minyak bumi, ya, materi tentang minyak bumi atau kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu adalah crude oil, ya, crude oil. Nah, di mana yang nanti akan kita bahas itu adalah kandungan minyak buminya itu sendiri, ya, beserta dengan proses-prosesnya tuh dapat minyak bumi itu dari mana gitu ya. Kemudian terus how to, ya, metode untuk mengolahnya ini diolah dengan metode apa. Kemudian digunakannya sebagai apa, kendaraan bermotor, ya kan, dalam keadaan pasti minyak bumi itu lebih seringnya di bahan kendaraan bermotor, ada bensin, ada solar, dan dampak negatifnya. Oke, sorry, ada sedikit kendala ya. Oke, jadi nanti yang akan kita bahas adalah sesuai dengan apa yang ada di mind map. Cuman nanti untuk mungkin secara ininya agak sedikit berbeda ya. Karena kalau misalkan nanti kalian cari itu ada beberapa yang menuliskan, ada juga yang enggak gitu ya. Atau mungkin bahasanya yang diganti gitu. Oke, jadi minyak bumi itu asalnya dari mana sih? Nah, cuman kalau untuk kalian search gitu ya, mungkin kalian search itu teorinya ada tiga. Ada yang teori anorganik, ada yang organik, ada yang campuran gitu. Cuman dari mereka semua sebenarnya yang paling mudah diterima tuh yang campuran. Ya intinya adalah minyak bumi, gas alam gitu ya, atau bahan bakar fosil itu terdiri dari yang asalnya uh, organisme kecil yang sudah mati, atau kita bisa bilangnya gini deh, penguraian organisme kecil yang sudah mati. Nah, oke. Nah, di mana kan ini sebenarnya ada di dalam bumi gitu ya. Ada di dalam bumi. So, pasti yang kita bisa peroleh adalah pressure-nya tinggi sekali. Sehingga ada suhu tinggi ya, dengan tekanan tinggi, tekanan yang tinggi, tekanan tinggi, kemudian suhu yang tinggi, itu bisa berubah si organisme kecil yang sudah mati ini diuraikan dengan tekanan tinggi dan suhu tinggi menjadi bahan bakar fosil ya, menjadi bahan bakar fosil. Nah, di mana bahan bakar fosil ini ada tiga kan ya? Bahan bakar fosil ini ada tiga. Yang pertama gas alam gitu ya. Ada gas alam. Kemudian yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi. Dan yang ketiga adalah batu bara. Seperti itu ya. Batu bara. Nah, di mana si minyak bumi ini kita udah dapat nih gas alam, minyak bumi, batu bara, ya nanti akan bisa ada yang mungkin diolah lagi, dirubah lagi bentuknya untuk dijual. Atau enggak juga, kayak misalkan batu bara itu kan lebih langsung digunakan gitu ya, sebagai bahan bakarnya sendiri. Tapi kalau minyak bumi ataupun gas alam itu enggak langsung 100% dipakai untuk bahan bakar ya. Nah, yang akan kita bahas mungkin ini kan minyak bumi nih. Nah, tapi saya mau bahas sedikit ada hubungannya dengan gas alam. Oke? Nah, minyak bumi itu sendiri ya, kan udah nih ketemu gas alam dan minyak bumi. Kalau kita bicara gas alam terlebih dahulu ya, gas alam nih
sebenarnya salah satu dari fraksi gas yang nanti bisa diuraikan dari minyak bumi gitu ya, gas alam itu komposisinya, komposisi utamanya adalah CH4 ya. Nah, komposisi utamanya CH4. Cuman nanti kalau misalkan ini sekaligus aja deh ya, kita bahas bersamaan dengan minyak bumi. Karena fraksi minyak bumi yang nanti akan diolah gitu ya, nanti ada juga fraksi gasnya gitu. Nah, di mana di sini yang otomatis berarti yang akan kita bahas adalah misi minyak buminya dulu ya. Oke. So, di sini akan kita hapus ya. Nah, minyak bumi pasti ada kandungannya gitu ya. Oke. Kandungan minyak bumi, kita lihat ya, berarti kandungan minyak bumi ya. Kandungan minyak bumi itu sebenarnya kalau misalkan ini disebutin mah banyak ya. Cuman kalau misalkan secara umumnya itu yang pertama adalah ada yang utama, yaitu adalah alkana, atau gini aja deh, alkana, sikloalkana. Kemudian yang ketiga adalah senyawa aromatik gitu ya, aromatik. Terus sedikit alkena dan alkuna ya, sedikit alkena dan alkuna. Nah, di mana si alkana dengan si sikloalkana ini adalah penyusun utamanya ya, penyusun utama minyak bumi ya, penyusun utama minyak bumi ya, si alkana dan sikloalkana. Nah, di mana mungkin ini kalau kalian search lebih jauh, sebenarnya kandungan minyak bumi itu cuma nggak alkana, sikloalkana, aromatik gitu ya, sedikit alkena, alkuna, tapi ada juga seperti ini. Nah ya, jadi ada yang namanya, ini saya perbesar dulu ya. Jadi kandungan minyak atau komposisi lah ya, komposisi minyak bumi, kandungan minyak bumi, komposisi lah kita bisa bilang lebih tepatnya, komposisi minyak bumi. Nah, ini pun juga sama. Ini adalah komposisi minyak bumi. Cuman lebih rinci aja gitu ya, lebih luas lagi. Nah, jadi komposisi minyak bumi itu pasti isinya ada hidrokarbon ya. Hidrokarbon dengan persentase hampir 90% ya, sekitar 90% sampai 99%. Nah, kemudian ada belerang, ada nitrogen, ada oksigen, ada organologam gitu ya, logam nikel. Terus habis itu oksigen itu kandungan senyawanya ada di asam karboksilat gitu ya. Nitrogen itu ada di pirol. Terus belerang tuh dari tioalkana atau alkanatiol gitu. Cuma persentasenya dikit, 0, bahkan di bawah. Berarti kurang lebih kalau misalkan persentase hidrokarbonnya 99%, that means 1% doang kan. Nah, makanya untuk komposisi minyak bumi ada yang menginkludkan atau memasukkan belerang, nitrogen, oksigen, organologam, ada juga yang enggak. Karena seperti yang saya bilang, hampir semuanya isinya itu hidrokarbon. Tapi enggak 100% ya. Karena pasti ada sesuatu yang lain, tapi enggak dibilang banyak, enggak, dikit gitulah hitungannya ya. Nah, kemudian kalau misalkan minyak bumi atau misalkan minyak bumi yang mentah itu, kalau misalkan cuman udah diambil, terus kalau enggak diolah gitu ya, enggak diolah, maka kan jadi minyak buminya masih mentah, belum ada nilai jualnya, atau kalau ada nilai jualnya pun masih rendah lah, ibaratkan dibandingkan dengan barang yang jadi. Karena kan kita tahu bahwa dalam ekonomi itu
barang bahan mentah, bahan setengah jadi dan bahan jadi itu lebih punya nilai jual itu adalah di barang jadinya ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah prosesnya itu sendiri ya. Oke. Nah, cuman untuk yang akan kita bahas mungkin ya ini beda-beda ya. Maksudnya beda-beda apa? Jawabannya itu atau jumlah-jumlahnya atau nama-nama yang terkait gitu ya. Tidak enggak semua sama gitu ya. Oke. Jadi minyak bumi kita olah dulu atau kita rubah dulu ya menjadi sesuatu gitu ya dengan namanya destilasi bertingkat ya, destilasi bertingkat. Nah, di mana kemudian setelah udah didestilasi bertingkat, ini akan ada yang munculnya namanya fraksi-fraksi, bukan fraksi partai politik ya, tapi fraksi-fraksi minyak bumi gitu ya, kita bisa bilang fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, nanti di sininya nih, di fraksi minyak buminya yang akan sedikit berbeda. Nah, kemudian dari fraksi-fraksi minyak bumi ini still not 100% good ya, maksudnya kalau misalkan kita bisa bilang ini bisa dijual bisa, cuman masih lebih rendah daripada yang jadinya. Tapi masih lebih tinggi daripada minyak buminya. Nah, ini punya nilai ekonomis yang rendah. So, apa yang harus kita lakukan supaya menaikkan nilai ekonomisnya? Yaitu adalah kita konversikan. Kita konversi dengan beberapa cara. Nah, di mana salah satunya pertama ada yang namanya cracking gitu ya. Cracking itu adalah penguraian rantai panjang menjadi yang lebih pendek gitu. Nah, biasanya untuk cracking ini cracking di sini itu gunanya adalah misalkan contoh ya example adalah minyak tanah gitu ya, minyak tanah atau solar menjadi bensin dengan kualitas tinggi. Jadi artinya apa? Harusnya misalkan solar itu masih kurang, maksudnya kalau misalkan kita bisa bilang bahwa fraksi bensin itu misalkan nanti ada fraksi bensin nih. Nah, jadi kita misalkan mau dapat bensin dari minyak tanah atau solar bisa gitu ya, dengan kualitas bagus nih atau kualitas tinggi. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada yang namanya alkilasi atau polimerisasi. Apa nih? Nah, kebalikan dari cracking. Nah, ini adalah penggabungan dari rantai-rantai kecil atau molekul-molekul kecil gitu ya. Yang ketiga ada yang namanya reforming ya. Oke, yang ketiga ini ada yang namanya reforming. Reform artinya berarti merubah bentuk ya. Dimana kalau alkana itu kan cuma 2 bentuk, jenuh atau tak jenuh secara umum ya. Nah, berarti di sini adalah pengubahan hidrokarbon rantai lurus menjadi rantai bercabang gitu ya. Rantai bercabang. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah berarti ini gunanya lebih ke meningkatkan kualitas bensin ya.
atau kita bisa bilang tujuannya adalah uh, meningkatkan gitu ya, meningkatkan kualitas bensin. Jadi gitu ya, reformingnya itu adalah dari lurus jadi bercabang. Kemudian yang keempat adalah choking. Itu adalah cracking yang asalnya dari fraksi residu. Yang kelima adalah threading. Threading itu adalah pemurnian ya. Adalah pemurnian minyak bumi dari pengotornya. Karena kan kita tahu bahwa di minyak bumi itu kan ada gitu ya, ada karbonnya, ada sulfur, nitrogen segala macam itu dimurnikan dari pengotornya. Kemudian yang keenam adalah blending. Blending ini adalah penambahan zat aditif ya, zat aditif. Bukan adiktif ya, tapi aditif. That means berarti penambahan sesuatu yang meningkatkan. Ya, contoh kalau misalkan dalam makanan gitu ya, garam gitu ya, atau micin ya. Nah, itu adalah aditif. Tapi kalau adiktif itu yang narkoba ya. Nah, jadi proses-proses yang ada tuh adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dikonversi atau di sini konversinya bukan artinya merubah sesuatu jadi sesuatu ya. That means artinya di-up. Nah, kalau kita bisa bilang ini namanya istilahnya ini adalah di-upgrade gitu ya. Tapi masalah di-upgrade-nya bagaimana ya banyak ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memperoleh kualitas bensin yang tinggi dari cracking bisa ya kan, dari solar atau minyak tanah. Kemudian atau polimerisasi. Kemudian reforming, yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas bensin dari yang rantai lurus jadi rantai bercabang. Choking atau cracking yang asalnya dari fraksi residu. Threading, pemurnian minyak bumi dari pengotornya. Blending adalah penambahan zat aditif pada minyak bumi. Tapi lebih tepatnya kalau untuk penambahan zat aditif itu lebih ke bensin ya. Nah, makanya di sini saya tidak tulis. Jadi lebih ke bensin. Oke, nanti kita bahas kok ya. How to upgrade bensin itu gimana. Nah, di mana kan ini ada fraksi-fraksinya dan ini adalah proses-proses yang terjadi dalam peningkatannya. Kalau di destilasinya itu adalah untuk merubah minyak bumi jadi fraksi-fraksi minyak bumi. Ya gitu ya. Ini salah satu ya. Salah satu proses juga. Nah, di mana untuk destilasi sendiri sebenarnya dia lebih ke kan nanti hasilnya banyak tuh ya. Jadi makanya sebenarnya destilasi bertingkat ini kita bisa bilang sebagai pemisahan. Destilasi itu kan pemisahan berdasarkan titik didih ya. Pemisahan berdasarkan titik didih. Nah, nanti ada yang titik didihnya rendah, ada yang titik didihnya lumayan tinggi sampai ke titik didih yang paling tinggi. Gitu. Nanti akan terpisah tuh. Jadi nanti ada fraksi A, fraksi B, fraksi C sampai fraksi apa gitu. Nah, untuk fraksi yang di sini inilah yang agak sedikit berbeda. Nah, kalau untuk proses-prosesnya ya kurang lebih sama ya. Ada destilasi, cracking, alkilasi atau polimerisasi, reforming, threading, blending. Cuman kalau untuk yang kayak misalkan blending, threading itu jarang banget ya. Termasuk karena biasanya untuk mengupgrade ya berarti lebih yang sering ya. Prosesnya itu untuk umum adalah 1, 2, 3, 4. Kalau 5, kalau apalagi terutama 6 ini lebih untuk bensin ya. Untuk
meningkatkan kualitas atau mutu bensin. Seperti itu. Jadi ini kalau yang 6 lebih ke khusus gitu ya. Kalau 5 juga sebenarnya ya bisa dibilang umum juga gitu. Oke, untuk fraksi minyak buminya mungkin kalian pengen tahu ya, untuk apa namanya si destilasi itu gimana sih bentuknya? Oke, untuk destilasi bertingkat itu seperti ini ya. Jadi ini adalah destilasi bertingkat. Bertingkat. Ya, ada tingkatannya nih. Makanya kenapa dibilang destilasi bertingkat, bukan destilasi doang. Karena kalau destilasi itu ya emang benar memisahkan senyawa yang berdasarkan titik didih. Cuman di sini kan macam-macam. Ada yang suhunya 0 sampai 50 derajat Celcius itu adalah fraksi gas. Terus 50 sampai 85 itu adalah bensin. Kemudian 85 sampai 105 itu kerosin, solar, minyak berat, habis itu residu ya. Nah, kan kalau berdasarkan gambar kan cuma segini doang gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan juga manfaatnya nih. Gas ya, gas tabung, bahan kimia ya. Bensin tuh bahan bakar mobil, plastik juga bisa, bahan kimia juga bisa. Terus kerosin itu aftur ya, segala macam bahan bakar jet. Terus bahan bakar pemanas atau terus parafin. Nah, ini bahan bakar pemanas parafin ya. Terus bahan bakar truk, bus itu solar ya kan, atau dengan diesel gitu ya. Nah, minyak barat sampai ke residu itu ada minyak pelumas, ada lilin ya kan. Habis itu aspal ya. Jadi aspal itu ya asalnya dari minyak bumi juga gitu loh ya. Nah, plastik pun asalnya dari minyak bumi gitu. Makanya sebenarnya mungkin kalian ada pernah lihat film apa gitu ya yang menghancurkan minyak bumi. Plastik pun termasuk gitu ya. Mungkin pas lagi ada film tuh pas dikasih senyawa yang bisa menghancurkan minyak bumi ya itu si plastiknya juga ikut, kayak plastik kursi plastik kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk fraksi-fraksinya itu oke. Fraksi minyak bumi ya, fraksi minyak bumi. Oke. Ini adalah ini bukan versi saya ya, tapi yang saya biasa pakai gitu ya. Yang pertama adalah fraksi gas. Nah, fraksi gas ini mempunyai jumlah atom C itu 1 sampai 4. Ya, di sini yang kita bahas adalah jumlah atom C-nya aja dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah fraksi bensin. Sorry, ada yang ketinggalan. Fraksi petroleum ether ya. Petroleum ether. Nah, untuk jumlah C-nya itu 5 sampai 7. Kemudian barulah fraksi bensin ya. Fraksi bensin. Nah, makanya kan agak sedikit berbeda ya. Fraksi bensin dengan jumlah C 5 sampai 12 gitu ya. Jumlah atom karbon C-nya adalah 5 sampai 12. Kemudian untuk yang keempat adalah fraksi kerosin ya. Fraksi kerosin yang jumlah C-nya itu dari 11 sampai 14. Kemudian yang kelima adalah ada fraksi solar dan diesel ya, fraksi solar dan diesel. Oke, untuk C-nya adalah 15 sampai 17. Kemudian ada fraksi pelumas gitu ya. Ada fraksi pelumas. Untuk fraksi pelumasnya itu sendiri itu jumlah C-nya adalah 18 sampai 20. Kemudian yang ketujuh adalah fraksi parafin ya. Parafin itu C-nya 20 lebih ya, sampai bla bla bla. Yang kemudian yang ke-8 itu adalah fraksi residu ya, alias bagian sisa-sisanya ya. Nah, fraksi
residu. Nah, untuk fraksi residu sendiri itu jumlah atom C-nya lebih dari 25. Nah, di mana semakin ke bawah ya, ini ke sini jumlah atom titik didih semakin tinggi. Ya, titik didihnya semakin tinggi. Kenapa titik didih semakin tinggi? Karena semakin banyak jumlah karbonnya, ya. Semakin banyak jumlah atom C-nya, atom karbonnya. Makanya kalau kalian perhatikan ke sini semakin ke bawah itu semakin panas nih. Gitu. Ya, makanya kenapa sebenarnya kalau kayak aspal tuh, sebenarnya aspal panas gitu. Makanya kenapa jangan sampai ketika pas kayak misalkan nih ada bangun jalan kayak gitu, jangan sembarangan megang aspal. Aspal itu panas. Nah, mungkin kalian udah bisa melepuh gitu ya. Hilang kalian. Seperti itu ya. Jadi semakin ke bawah titik didihnya semakin tinggi. Makanya untuk memisahkan gas, bensin, kerosin sampai residu itu dengan bedanya titik-titik didihnya. Kalau kita didihin sampai 50, kita punya gas. Kalau misalkan sampai 105, itu kita punya kerosin. 50 sampai 85 kalau kita aturnya ada bensin. Nah, cuman untuk fraksi minyak bumi sendiri ini ada beberapa tipe. Maksudnya bukan beberapa, ada beberapa versi gitu ya. Dibilang mana yang benar, nggak semuanya benar karena mungkin ngambil sumbernya sedikit berbeda. Karena kan kayak gini nih ngambil dari buku-buku juga gitu loh. Oke, ini kan berdasarkan yang saya tulis ya. Nah, berdasarkan yang saya search di Google ya, tapi dibilang nggak salah juga ya, emang ada. Jadi ini, tuh, fraksi minyak bumi ada gas C-nya 1-4 sama ya. Titik-titiknya lebih kecil daripada 20. Sedikit berbeda dengan yang ada di sini. Gitu ya. Kalau misalkan gas itu lebih kecil daripada 20. Nah, sedangkan untuk petroleum ether itu 30-90. That means berarti bensin di sini atau gasolin di sini sebenarnya mungkin harusnya lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, lihatin aja. Oke, petroleum ethernya pas nih, C-nya 5-7. Tapi kalau kalian perhatikan bensin 5-12, ini cuma 5-10. Tuh. Nafta 6-10. Nah, di sini nggak ada ya. Kerosin 11-14 sama. Minyak solar dan diesel 15-17. Pelumas 18-20 sama. Lilin, parafin itu sampai 20 lebih. Nah, kalau kalian perhatikan residu di sini 40 plus. That means berarti di sini 25. Dibilang salah nggak? Nggak juga, ya. Cuman kurang lebihnya itu seperti ini gitu loh. Nah, kalau kalian perhatikan di tabel ini juga ada manfaatnya. Residu itu lebih ke untuk aspal ya sama atap bangunan. Kemudian minyak bakar ya bahan bakar kapal, ya pembangkit listrik. Lilin ya untuk bikin lilin gitu ya. Nah, terus habis itu apapun yang tentang lilin gitu ya. Terus habis itu minyak pelumas ya buat oli dan pelumas. Minyak solar dan diesel ya bahan bakar diesel ya. Kerosin itu bahan bakar jet atau bahan bakar kompor parafin. Nah, nafta itu bahan bakar senyawa sintesis senyawa organik. Bensin ya bahan bakar kendaraan bermotor. Petroleum ether itu pelarut atau cairan pembersih. Gasnya ya buat bahan bakar gas ya, LPG kayak gitu. Nah, cuma nanti untuk di gas nih yang agak sedikit menarik ya. Kenapa sedikit menarik? Karena untuk untuk si gas ini mungkin kita bagi menjadi seperti ini ya. Nah, untuk gas, fraksi gas itu kan 1-4. Nah, untuk fraksi gas ini semuanya isinya alkana. Jadi kalau kita bisa bilang C1 berarti H4, C2 H-nya 6 karena kan rumus CnH2n plus 2 ya. CnH2n plus 2.
atau kita bisa bilang ini adalah alkana. Nah, ini adalah metana, etana, terus habis itu C3H8, terus C4H10. Nah, ini mungkin ini saya akan potong ya. Oke, propana, kemudian butana. Nah, untuk metana dan etana ini nanti akan kalian ini masih termasuknya adalah LNG atau liquefied natural gas ya. Kemudian kalau untuk ini itu adalah LPG, petroleum gas ya. Nah, ini adalah LPG. Gitu, seperti itu ya. Nanti ada lagi kok kita bahas ya. Nah, cuman yang akan saya mau bahas ini lebih rinci kayak ini dulu ya, fraksi minyak bumi. Nah, oke. Nah, di sini ada versi lain lagi. Nah, ini udah tahu ya destilasi bertingkat seperti apa. Nah, biasanya kalau kalian ada buku paket pasti ada kok. Nah, ada juga seperti ini yang versinya seperti ini deh. Tuh. Gas dan petroleum ether, gasnya nih sama 1 sampai 4. Nah, terus habis itu titik didihnya bilangnya dari minus 160 sampai 30. Sedangkan petroleum ether 30 sampai 90. Nah, kalau kalian perhatikan, dulu ya. Mungkin ini kita ngebandinginnya seperti ini aja. Kita membandingkan beberapa tabel aja. Yang penting untuk umumnya adalah sudah saya tulis. Oke. Semakin ke bawah titik didihnya semakin tinggi. Oke. Nah, atau mungkin ininya aja ya. Nah, nanti ini akan kita bahas lagi ya si fraksi gas. Coba sebenarnya dulu. Ya. Berarti yang akan kita ini akan kita potong. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada yang sama, ada juga yang beda. Apa yang beda? Nah, banyak kok. Misalkan kayak bensin 5 sampai 12. Bener nih, fraksi bensin 5 sampai 12. Tapi di sini 5 sampai 10. Lihat titik didihnya 70 sampai 140, ini 40 sampai 180. Nah, kemudian untuk sampai jumlah atom C-nya. Nah, ini beda-beda. Bahkan sampai fraksi bensin atau gasolin tuh ini 4 sampai 12. Ini 5 sampai 12, 5 sampai 12, 5 sampai 10. Terus mana yang benar? Mereka semuanya benar semua. Cuman nggak mungkin ambil sumbernya yang berbeda gitu ya. Nah, ada yang titik didihnya nih 30 sampai 90, 30 sampai 90. Nah, untuk gasolin 70 sampai 140, 40 sampai 180 beda kan? Nah, ini 20 sampai 200. Nah, tuh beda-beda kan jadinya. Bahkan gas itu di sini kurang dari 20, ini kurang dari 30, ini kurang dari 25. Nah, loh, jadi sebenarnya sama-sama benar semua. Nah, makanya kenapa untuk lebih fokusnya itu untuk minyak bumi kalau ada soal pun tidak fokus ke jumlah atom C-nya karena nanti balik lagi dengan penggunaan jumlah C-nya yang mana gitu. Makanya biasanya untuk teori-teorinya lebih ke berapa jadi fraksi apa aja sih gitu ya. Nah, oke, jadi kalau misalkan ada soal biasanya kalau misalkan ini biasanya mungkin lebih ke fraksinya aja gitu ya. Cuman jarang. Kalau untuk minyak bumi mungkin soalnya karena soal teoritis ya. Kalau dibandingkan sebenarnya minyak bumi ini kalau dulu saya belajar tuh satu bab dengan hidrokarbon dan minyak bumi. Cuman ini ternyata di Kortilas dipisah. Nah, makanya sebenarnya mungkin nanti kalau digabung dengan hidrokarbon, mungkin ini nanti akan keluar soalnya dikit. Atau mungkin kalau keluar soal bukan ke fraksi-fraksinya lagi, palingan aplikasinya kemana kayak gitu ya. Misalkan kegunaan minyak bumi itu untuk bahan bakar gas LPG gitu ya, pelarut atau mungkin bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar pesawat, bahan bakar mesin diesel, lilin, aspal kayak gitu ya.
pelumas. Nah, jatuhnya mungkin lebih ke situ ya. Oke. Nah, sekarang yang akan mau kita bahas adalah fraksi gas nih, ya. Mungkin fraksi gas ya. Nah, fraksi gas. Oke, ini kita hilangkan. Fraksi gas. Oke, sorry. Yang atas ini ya, yang untuk fraksi gas ya, yang akan jadi minyak bumi, yang akan menjadi si LNG itu lebih ke si bagian si ini yang atas aja ya. Nah, seperti ini. C1H4 metana. Kemudian kalau untuk yang bawa LPG itu adalah C3H8 dan C4H10. Nah, kemudian kalau untuk yang etana nih apa? Nah, untuk etana itu lebih kalau misalkan ini kita uraikan gitu ya. Nah, untuk si C2H6 ini ya. Oke. C2H6 itu kalau kita uraikan menjadi namanya C2H4 ditambah dengan H2. Nah, C2H4-nya ini adalah bahan dasar, bahan dasar petrokimia gitu ya. Bahan dasar petrokimia. Bahan dasar petrokimia seperti itu ya. Cuman kalau misalkan ditanya, ya, jadi gini ya, C1H4 itu nanti berfungsi sebagai LNG yang akan dirubah dalam LNG. Kalau yang C3H8 sama C4H10 adalah LPG. Atau bisa kalian lihat seperti ini ya. Ini adalah klasifikasi gas, gitu ya. Ada ini mungkin liquid filled, atau biasanya mungkin lebih dikenal umum, ini namanya adalah liquid natural gas. Ada juga yang menyebutnya seperti itu ya. Liquid natural gas adalah LNG. Nah, bahan dasarnya ada dari gas bumi dengan komposisi 90% berupa metana yang dicairkan pada tekanan atmosfer dengan suhu minus gitu ya. Nah, sebelum dicairkan gas dimurnikan terlebih dahulu ya kan. Makanya tadi ada yang namanya treating kan, pemurnian. Karena kalau misalkan tidak dimurnikan, ya efeknya akan tidak bagus hasilnya ya. Nah, dengan memurnikan artinya berarti volume yang ada itu lebih sedikit, lebih banyak ya. Karena pengotor-pengotornya sudah diharapkan tidak ada lagi. Nah, sehingga LNG mudah didistribusikan dengan jumlah banyak gitu, ya. Jadi kalau untuk CH4 itu metana, itu lebih ke LNG. Terus C2H6 ini untuk bahan dasar petrokimia. Nah, liquefied liquefied petroleum gas atau ini LPG ya, bukan PLG. Ini LPG. LPG. Nah, seperti itu ya. Atau juga bisa dikenal namanya dengan liquid petroleum gas gitu ya. Liquid petroleum gas. Nah, ini gas bumi. Nah, ini dicairkan. Jadi kalau gas yang biasa kita pakai di rumah tuh ya, yang kita pakai di rumah itu kan, makanya kenapa kok kayak ada kalau dikocok-kocok kok kayaknya gitu ya. Ya emang dalam bentuk cairan dia ya, dengan komponen utamanya adalah propana dan butana gitu ya. Ini kebalik nih. Ini harusnya ini propananya kebalik nih ya, ketukar. Propana itu adalah C3H8. Oke, untuk butana adalah C4H10. Seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian kompres natural gas. Nah, cuman kalau untuk yang di bawah ini ya, mungkin kita bisa hilangkan karena emang jarang banget dibahas gitu ya. Nah, cuman bedanya dengan dengan mereka berdua di atas adalah ini dikompres, berarti dipres banget ya. Menjadi sekian gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kalian bisa baca sendiri ya. Agar diperoleh lebih banyak gas yang dapat dipindahkan atau diangkut ke tempat yang jauh seperti itu ya. Tapi butuh fasilitas tersendiri. Nah, cuman kalau untuk LNG ya tinggal dimasukin ke dalam suatu wadah, diangkut,
LPG pun juga sama, cuman kalau CNG atau compressed natural gas itu lebih ada yang namanya pengirimannya, transportasi sama penerimanya. Jadi ada stasiun-stasiunnya. Ada 3 fasilitas gitu ya. Oke. Nah, untuk dari si fraksi gas ya kan ada 4 nih. Nah, fraksi gasnya ini ternyata tidak semuanya termasuk gas alam ya. Yang termasuk gas alam itu adalah yang ini aja nih. Nah, wait. Kita pakai warna apa ya? Nah, ini. Ini adalah fraksi maksudnya kok fraksi. Ini adalah senyawa yang terdapat di atau mungkin ini ya, gini. Berarti adalah CH4 dan C2H6 adalah senyawa dalam gas alam. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tadi minyak buminya itu sendiri sudah ya kan. Terus fraksi minyak buminya sudah dengan yang bermacam-macam versi jawaban gitu ya. Nah, begitu juga untuk si gas. Nah, ada gas alam. Nah, untuk yang utama ya, gas yang utama itu adalah yang bagian metana doang. Ini adalah penyusun utamanya. Gitu. Nah, jadi ibaratkan yang utama menjadi gas alam utamanya adalah si metana yang biasanya akan dirubah dalam bentuk LNG yang nanti akan didistribusikan gitu ya. Tapi jangan lupa ini liquid, artinya berarti kan gas dalam bentuk liquid, artinya berarti ini adalah dikondensasi, artinya dengan suhu rendah gitu ya, didinginkan. Oke, nah sekarang yang akan kita bahas adalah bensin ya. Ada kaitannya dengan bensin. Oke. Nah, sekarang bensin atau ingat ya, ini bensin dengan premium atau pertalit itu tidak sama ya. Makanya lebih ini bensin ya. Bensin atau mungkin lebih premium ya, premium gitu ya. Cuman kita bahasnya adalah bensin. Nah, untuk jenis-jenisnya ada premium, ada pertalit, ada pertamax, ada pertamax plus gitu ya. Nah, di mana bensin itu ya, di bensin itu ada hubungannya dengan kualitasnya pasti ya. Oke. Yang pertama adalah kualitas bensin itu ditentukan dengan bilangan oktan. Seperti itu ya. Semakin tinggi berarti semakin bagus gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah semakin tinggi bilangan oktan berarti semakin tinggi kualitas bensin. Oke, kualitas bensin. Nah, tapi apa sih yang menyebabkan kok bisa kita bilang bahwa semakin tinggi itu semakin bagus? Nah, oke. Nah, sekarang yang akan dibahas itu adalah dari mana kok kualitas bensin itu ditentukan? Oke, kualitas bensin itu kan ada 2 ya. Ada 2 penyusun, yaitu adalah ini nih. N-heptana. Ya. N-heptana dengan iso-oktana. Dengan gambar struktur molekul yang seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk si iso-oktana itu adalah ini. Kalau kalian perhatikan,
N heptana gitu ya. N heptana ini bilangan oktannya 0. Terus habis itu kalau isoktana bilangan oktannya 100. Pengaruhnya apa sih? Nah, kalau kalian perhatikan, ini merupakan rantai lurus kan? Oke, ini merupakan rantai lurus. Nah, di mana rantai lurus itu ada kaitannya dengan atau cepat. Oke, cepat terbakar. Cepat terbakar. Oh, kok bukannya kalau misalkan lebih mudah kebakar itu lebih bagus ya? Kan bensin gunanya untuk dibakar kalau misalkan di kendaraan bermotor. Karena bensinnya dibakar sehingga menjadi energi untuk motornya bergerak. Tapi tidak begitu. Justru kalau kondisi ini adalah kondisi the worst atau buruk ya. Ini adalah bad condition. Sedangkan kalau yang ini adalah rantai bercabang, gitu ya. Rantai bercabang. Di mana rantai bercabang ini tidak mudah terbakar. Tidak mudah terbakar. Nah, ini adalah good condition untuk bensin. Good condition untuk bensin ya. Nah, kenapa kok bisa dibilang ini adalah bad condition gitu ya? Sedangkan yang di bawah adalah good condition. Kan bukannya ya tadi yang seperti saya bilang sebelumnya. Mungkin ada yang bilang, kan bensin emang untuk dibakar gitu ya. Maksudnya dibakar bukan arti untuk membakar motor ya, tapi untuk mengubah si bensin semakin lebih mudah terbakar berarti semakin mudah untuk bergerak. Tentu tidak seperti itu. Nah, dalam motor gitu ya, pasti kan ada perlu pengapian gitu ya. Ada perlu pengapian. Jadi sebelum misalkan nih kondisi motor sedang mati, terus supaya jalan otomatis kan di starter ya, even tuh walaupun pakai electric starter ya yang di stang itu, atau maupun pakai kickstarter ya, atau engkol lah bahasanya. Itu pasti kan ada ketika ini mungkin kalau misalkan yang ngetik motor itu kan biasanya lebih ke ada hubungannya dengan besi kan, busi. Kalau pas di starter, makanya kenapa kalau misalkan biasanya yang sulit di starter itu biasa paling dicek adalah busi. Coba businya pengapiannya gimana, bagus nggak? Kalau nggak bagus kan bahaya ya. That means artinya berarti nggak bisa nyala. Terus apa yang terjadi kalau misalkan sudah nyala atau mungkin bisa nyala? Nah, disitulah mulai terbakar si bahan bakarnya. Semakin cepat terbakar itu nggak bagus, gitu loh. Karena kalau misalkan kita bicara kualitas bensin, gitu ya, kualitas bensin itu ditentukan dari kualitas bensin itu adalah ditentukan berdasarkan knocking, berdasarkan tingkat knocking gitu ya, berdasarkan tingkat knocking. What is it knocking gitu ya? Oke. Nah, di mana knocking itu adalah kejadian gitu ya, kejadian sebelum kebakar udah kebakar duluan nih si bensin gitu loh. Jadi otomatis udah cepet habis dong gitu kan. Berarti kan nggak bagus artinya. Nah gitu loh ya. Jadi si knocking ini artinya adalah keadaan bensin yang terlalu cepat terbakar. Nah, jadi maunya itu ketika kita starter ada pengapian, nyala, barulah di situ terbakar. Gitu ya. Nah,
jangan sampai sebelum kita starter, baru starter dikit aja udah kebakar duluan tuh bensin gitu ya. Itu yang dimaksud ya, pengapian ya. Nah, di mana semakin sedikit knocking ya, semakin sedikit knocking, kualitas bensin semakin bagus. Gitu. Jadi makanya kenapa terlalu cepat juga nggak bagus, kelamaan juga kalau terlalu lama ya nggak bagus juga. Makanya ada standarnya, kira-kira berapa sih gitu yang bagus. Nah, jadi intinya jangan sampai terlalu cepat terbakar deh. Nah, that means berarti bilangan oktan 0 ini itu really cepet banget terbakar gitu ya. Sedangkan kalau yang isoktana ini tidak mudah terbakar. Jadi kalau kita bisa bilang dia akan terbakar saat waktunya terbakar gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan yang di bawah ini terbakar saat waktunya, kalau yang inhaltana itu adalah terbakar sebelum waktunya mulai. Nah, that's not good kan? Nah, untuk bilangan oktan sendiri ya, untuk bilangan oktan itu kan sebenarnya bensin ini kan dicampur dari hidrokarbon ya kan. Ada N-hektana, ada iso-oktana, bahkan sampai bensin itu dicampur-campur gitu ya. Dicampur misalkan sekian persen ini gitu. Nah, ini untuk bilangan oktan beberapa senyawa hidrokarbon. Nah, biasanya di mix nih gitu. Nah, maksudnya di mix gimana? Oke, ini ada contoh soal ya. Contohnya, misalkan bensin itu isinya adalah 60% iso-oktana. Terus kemudian 10% N-heptana. Kemudian 20% gitu ya. 20% N-heksana. Ini N-heksana ya, N-heksana. Kemudian ada 10% metil sikloheksana gitu ya. Nah, 10% metil sikloheksana. Berapa sih bilangan oktannya gitu ya? Kalau kita hitung ini udah pas 100% ya. Nah, bilangan oktannya itu berapa sih? Nah, kalau kayak gini berarti udah nggak bakal mungkin 100 lagi. Nah, bilangan oktannya itu adalah 60% dari si isooktananya adalah 100 gitu ya. 60% dikali 100 ditambah dengan 10% dikalikan dengan 0 ditambah dengan 20% dikalikan dengan N-heksana yang 26. 26 ditambah dengan 10% metil sikloheksana 104 ya. Nah, 10% dari 104. Jawabannya adalah 75,6. Seperti itu ya. Oke, jadi bilangan oktannya itu adalah tinggal dikali aja persentase dari masing-masing senyawa hidrokarbon dikali dengan bilangan oktannya. Gitu ya. Nah, bensin. Nah, ini kan bilangan bensin kalau isinya campuran dari beberapa senyawa hidrokarbon ya. Nah, kalau misalkan ya, bensin isinya cuma N-heptana dan iso-oktana saja, dua ini saja. Karena berhubung ini adalah 0 dan iso-oktana adalah 100%, that means berarti kalau misalkan bilangan oktan bensin 75, maka ini isinya adalah 75%. Ini 25%. Kemudian bagaimana kalau misalkan ini 80? Ya, berarti ini adalah 80%, ini 20%. Begitu juga ya, kalau misalkan bensin dengan bilangan maksudnya kalau kita kaitkan ya,
dengan N-heptana dan isooctana saja. Kalau bagaimana kalau misalkan 92, ya berarti ini isooktananya 92%, ini N-heptananya adalah 18%. Jadi bisa di mix gitu ya. Untuk menghasilkan bensin itu kita bisa mix atau mencampur beberapa senyawa hidrokarbon. Oke. Nah, untuk bilangan oktan itu sendiri untuk di beberapa yang kita pakai gitu ya di Indonesia kan ada dari Pertamina ya, Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus gitu ya. Nah, itu punya bilangan oktan sendiri-sendiri. Nah, bilangan oktan dari masing-masing dari masing-masing bahan bakarnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah bilangan oktan. Nah, bilangan oktan bahan bakar ya. Bahan bakar yang kita pakai. Yang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada pengguna Pertamina. Ini Pertamina ya. Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus 88 sampai 95. Nah, dengan rasio kompresi kendaraan itu ya ini mungkin nanti bahasa ininya ya. 7 sampai 9 banding 1. That means artinya berarti Oke, untuk rasio kompresi kendaraan mungkin kalian bisa search lagi ya, untuk bisa search atau mungkin kalian tanyakan kepada yang lebih tahu ya. Karena kalau ini lebih ke ini nanti ada kaitannya dengan jenis-jenis motor gitu ya. Karena tidak semua motor gitu ya bisa kita lakukan atau kita beri perlakuan yang sama gitu ya. Nanti ini ada kaitannya dengan jenis motor. Oke. 7 sampai 9 banding 1 itu biasanya untuk motor yang versi lawas gitu ya. Nah, itu kalau diisi ya isinya premium, jangan isi Pertalite gitu ya. Nah, semakin tinggi cc-nya gitu ya, biasa cc-nya semakin tinggi gitu ya. Mungkin kayak motor yang 150 cc, 250 cc itu minimal Pertalite gitu. Semakin tinggi ya harus semakin tinggi cc-nya ya berarti semakin tinggi juga ya bahan bakar yang harus digunakan. Jadi ibaratkan cocok-cocokan lah gitu. Nah, kemudian yang untuk Shell, ini Shell ya biasanya. Kemudian kalau ini biasanya ada deh, lupa namanya siapa. Cuman jarang banget ada. Yang paling sering kan Pertamina, banyak ya karena di Indonesia sendiri. Terus kemudian Shell. Shell itu juga ada di beberapa tempat doang. Dan untuk Performance 92 ini biasanya yang logonya warnanya biru kalau nggak salah. Ya, lupa saya. Nah, untuk bilangan oktannya ini ada RON. Apa sih itu RON gitu ya? Nah, oke. Apa itu RON? Ya, gitu. RON itu adalah Research Octane Number. Research Octane Number. Jadi berdasarkan penelitian gitu ya, bilangan oktan atau nilai oktannya itu adalah untuk premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92, Pertamax Plus 95, Shell Super 92, Shell V-Power itu 95, Performance 92, Performance 95 seperti itu ya. Oke. Ini RON. Ada juga mungkin pernah dengar istilah MON ya. Motor Octane Number. Inilah perbedaannya. Kalau misalkan untuk MON ya. Jadi ada RON, ada MON. Adalah motor Octane Number. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang bahwa kalau RON itu berdasarkan penelitian gitu ya. Dan di suhu yang rendah gitu. Kemudian biasanya kalau kalian perhatikan ya, ini kan ada nih. RON itu definisinya adalah berdasarkan ya itu Research Octane Number. Temperaturnya adalah temperatur rendah ya, low temperature, temperatur rendah.
Dan untuk speednya, untuk menentukan RON ini adalah speednya rendah atau sekitar 600 rpm atau 600 rotasi per menit ya. Nah, untuk value-nya pasti lebih tinggi daripada mol. Alias kita bisa bilang bahwa kalau RON ini adalah kondisi lagi di santainya. Ketika pas udah masuk mesin, itu akan berubah menjadi mon. Karena pas kita bakar tuh di dalam kendaraan bermotor, that means kan otomatis kan butuh suhu yang tinggi kan. Makanya kenapa mesin motor bisa panas? Ya, karena ada hasil pembakaran juga. Nah, ini high temperature untuk mon dan diukur pada kondisi kecepatan yang tinggi sekitar 900 rpm. Dan untuk nilainya, value itu nilainya atau besarnya itu pasti lebih kecil daripada RON, gitu ya. Jadi kalau untuk mon itu adalah kondisi secara ideal, gitu ya. Ini adalah ideal kalau kita bisa bilang. Ini adalah kondisi ideal. Kondisi ideal. Tapi kalau untuk si oktana mon ini adalah kondisi realnya atau kondisi aslinya ketika pas kita bakar. Seperti itu ya. Kondisi asli. Karena kan kalau misalnya emang harusnya RON dengan mon itu pasti sama. Cuman gak bakal mungkin dong ketika kita bakar misalkan 1 liter pertalit, gak bakal mungkin 1 liternya kebakar semua, pasti ada yang kebuang ya. Oke. Nah, di sini mungkin kenapa kok bisa ada dapat hasil bilangan RON yang beda-beda. Mungkin pasti pertama premium dulu 88. Kemudian ditingkatkan lagi 90, ditingkatkan lagi 92, ditingkatkan lagi 95. Nah, permasalahannya adalah how ya to upgrade. Bagaimana sih caranya mengupgrade gitu ya. Nah, sekarang akan kita bahas adalah cara meningkatkan gitu ya. Cara meningkatkan kualitas bensin. Oke, cara meningkatkan kualitas bensin yang pertama adalah dengan reforming. Ya, dengan reforming. Reforming itu berarti merubah apa? Ya, merubah rantai panjang menjadi rantai bercabang gitu ya, rantai bercabang. Nah, di mana kita tahu bahwa kalau misalkan rantai itu semakin panjang atau rantai panjang itu lebih mudah terbakar. Oke, jadi untuk rantai panjang itu lebih mudah terbakar gitu ya. Artinya atau kalau ini kan berarti ini cepat terbakar gitu ya. Cepat terbakar. Ini tidak cepat terbakar. Jadi karena tidak cepat terbakar, makanya bilangan oktannya tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah menambahkan zat aditif. Zat aditif yang digunakan itu ada beberapa, tapi ada yang udah nggak dipakai lagi. Yang pertama adalah tetraethyl lead. Nah, di sini, untuk tetraethyl lead sendiri ini sudah tidak dipakai lagi. Karena mengandung Pb atau timbal ya, yang beracun ketika dihirup. Jadi ketika proses pembakaran nih kan ada bensin pakai tel nih ceritanya. Terus habis itu pasti pas udah dibakar pasti ada buangannya kan.
Nah, buangannya karena berhubung ini dibikin ada tel atau tetraetilit, maka pasti hasilnya ada timbalnya juga. Nah, itu beracun ketika dihirup ya. Nah, kemudian digantilah dengan yang namanya MTBE ya. Metil tersier butil. Nah, tersier butil ether ya. Ini lebih aman daripada tel. Seperti itu ya. Jadi ditambahkan tel, ditambahkan MTBE. Nah, tel ini berbahaya. Makanya sekarang udah mulai ditinggalkan atau diganti dengan MTBE. Kemudian bisa juga ditambahkan etanol juga ya. Sebenarnya banyak untuk zat aditif itu, kalau nggak salah bisa ditambahkan toluena juga ya. Toluena gitu. Jadi menambahkan zat aditif di sini menambah zat aditif ini gunanya untuk apa? Nah, gunanya adalah untuk memperlambat ya, untuk memperlambat proses pembakaran gitu. Jadi yang harusnya mungkin lebih cepat, terlalu cepat, bisa dikurangi kecepatannya, memperlambat proses pembakaran. Artinya tidak cepat terbakar seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ya. Tadi kan di awal video kan ada hubungannya dengan sebenarnya hidrokarbon atau minyak bumi ini efeknya banyak ya. Terutama ya kalau misalkan untuk positifnya ya digunakan menjadi sesuatu, tapi dampaknya ada. Oke, dampak penggunaan minyak bumi. Oke, dampak penggunaan minyak bumi. Oke, yang pertama adalah kita bahas dari reaksi pembakaran hidrokarbon ya. Reaksi pembakaran hidrokarbon. Nah, di mana untuk reaksi pembakaran hidrokarbon ini ya, reaksi pembakaran bensin gitu ya, itu ada yang bisa secara sempurna gitu ya. Secara sempurna, kalau dibakar secara sempurna, that means berarti you punya motor gitu ya, kita punya motor masih bagus gitu ya. Dimana CXHY, di sini saya nggak bisa bilang nggak bisa bilang C berapa H berapa. Yang penting intinya kita tahu bahwa kalau misalkan hidrokarbon tuh C sama H dibakar menggunakan oksigen ya, itu kan akan hasilnya adalah karbon dioksida dan uap air. Oke, dampaknya apa kalau pembakaran hidrokarbon ini? Nah, di sini adalah ada kaitannya dengan efek rumah kaca gitu ya. Atau ini adalah gas rumah kaca gitu ya, efek rumah kaca yang membuat bumi itu hangat ya. Tapi kalau kebanyakan not good gitu ya. Kalau kebanyakan karbon dioksida makin panas gitu. Oke, jadi yang bikin panas kenapa giliran kalau di luar itu panas gitu ya. Walaupun di rumah panas pun beda rasanya ya. Kalau di luar lagi di jalan gitu ya, di jalan raya, lagi di dekat kendaraan bermotor, itu panasnya udah panas dari matahari ya, panas karbon dioksida ya. Oke. Nah, kalau misalkan tidak sempurna, kalau tidak sempurna atau kurang sempurna, ya, itu yang akan dibakar atau kurang sempurna mungkin ya lebih tepatnya, kurang sempurna itu adalah CXHY ditambah dengan gas oksigen, hasilnya adalah CO ditambah H2O. Nah, di mana CO ini berbahaya untuk kesehatan, ya, berbahaya untuk pernapasan. Kenapa? Karena
monoksida itu dapat mengikat Hb dalam darah. Nah, di sini kalau misalkan diadu gitu ya. Misalkan tiba-tiba gas CO2 masuk nih. Berarti CO ya. Di tubuh ada CO dan di tubuh juga ada oksigen. Ketika kalau digabung ditambah dengan hemoglobin, maka kan akan terbentuk HbCO ya. Ini adalah oksihemoglobin HbO2. Nah, di mana afinitas atau kekuatan penarikan HbCO itu lebih besar daripada HbO2. That means berarti kalau misalkan sampai ada mereka, ini kesimpulannya adalah O2 akan kalah saing. Dengan siapa? Dengan CO. Ya, dengan CO dalam mengikat yaitu ya kalah saing dengan CO. Artinya Hb akan lebih prioritas mengikat CO dibandingkan dengan O2. Seperti itu ya. Nah, kalau tidak sempurna itu hasilnya ya kalau tidak sempurna. Oke, untuk tidak sempurna sama kurang sempurna itu saya tulis garis miring aja ya. Kurang sempurna atau tidak sempurna. Ya, sama hasilnya ya. Oke, atau tidak sempurna. Jadi kalau sampai pembakarannya nggak sempurna, ya inilah yang akan didapat. Hasilnya sampingannya adalah CO. Nah, kemudian yang kedua adalah pembakaran gas nitrogen. Ya. Atau pembakaran gas atau misalkan reaksi dengan gas reaksi dengan O2 dengan gas nitrogen. Nah, ini ada dua kondisi. Suhu rendah, that means berarti sebenarnya ini ada di udara semua nih. Kan oksigen ada di udara, nitrogen itu ada di udara, semuanya ini ada di udara. Tapi kalau misalkan ketika di suhu rendah, N2 ditambah O2 itu tidak akan ada reaksi. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika habis reaksi pembakaran ini kan jadi efek rumah kaca, jadi suhunya tinggi. Nah, ketika suhu tinggi atau lagi panas-panasnya, maka di sini N2 tambah O2 ya, N2 tambah O2 ini akan membentuk suatu senyawa nitrogen oksida ya, NOx. Nah, dampaknya apa yang terjadi? Ini tidak beracun untuk manusia ya. Tidak beracun untuk manusia. Tetapi NOx dapat bereaksi dengan pencemar lain. Dengan pencemar lain atau bahan-bahan pencemar lain gitu ya. Biar lebih lengkap. Dapat membentuk kabut asap atau smoke. Ini kalau kena mata perih gitu ya. Kabut asap yang berdampak sesak napas dan mata perih. Kalau di sini berbahaya untuk pernapasan, CO-nya akibatnya dia manusia atau dapat kekurangan oksigen
sehingga menyebabkan kematian. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga adalah reaksi sulfur oksida, sulfur dioksida dengan oksigen juga, dengan oksigen. Nah, di mana reaksi yang pertama adalah SO2 ditambah dengan oksigen ini akan membentuk yang namanya SO3 ya. Atau lebih tepatnya berarti ini SO2-nya ada 2, SO3-nya ada 2 ya, biar sesuai dengan jumlah S dan O-nya. Nah, di mana ini lanjut lagi reaksinya. SO3 ya, ketika ketemu sama air, ini akan membentuk yang namanya H2SO4. Nah, di mana berarti kita bisa bilang bahwa di bagian yang bawah ya, terutama menyebabkan hujan asam. Jadi di sini bukan SO3 dicampur air gitu ya, tapi di atmosfer itu ada SO3. Nah, ketika hujan turun yang harusnya cuma murni air doang, kecampurlah sama SO3 sehingga terbentuklah hujan asam seperti itu ya. Akibatnya apa? Ya, oke, akibatnya yang pertama pasti namanya hujan yang airnya harusnya pH-nya 7, jadi turun ya kan. Menurunkan pH air hujan. Terus habis itu logam-logam mudah berkarat ya. Logam-logam mudah berkarat. Kemudian dapat merusak bangunan. Ya, kemudian yang terakhir adalah memudarkan cat pagar. Gitu ya. Nah, jadi itulah teori dari dampak penggunaan minyak bumi ya. Yang menyebabkan dampak penggunaannya itu adalah dari reaksi pembakaran hidrokarbon sendiri. Kemudian kalau suhunya panas, N2 dan O2 itu dapat bereaksi membentuk NOx. Dan kalau misalkan SO2 ini adalah bahan pencemar lainnya gitu ya, itu membentuk hujan asam seperti itu ya. Nah, di mana sebelum kita akhiri, untuk SO2 ini adalah hasil pembakaran bahan bakar ya. Nah, makanya kenapa kita bisa bilang dikaitkan dengan ada hubungannya dengan dampak penggunaan minyak bumi, dampak negatifnya gitu. Oke, sampai sini aja. Jadi minyak bumi yang sudah kita pelajari adalah fraksi-fraksi minyak bumi ya. Dari fraksi gas sampai fraksi residu yang punya titik didih beda-beda, yang makanya dipisahkan secara destilasi per tingkat, kemudian di-upgrade atau dikonversi dengan yang namanya ada cracking, reforming, terus habis itu penambahan zat aditif gitu ya, atau choking gitu, dan treating, pemurnian, kemudian penjelasan mengenai gas alam dan jenis-jenisnya. Kemudian ada yang namanya bilangan oktan, RON ataupun MON. Kemudian how to upgrade bensin, kualitas bensin gitu ya. Cara meningkatkan kualitas bensin. Begitu juga terakhir adalah dampak negatif dari penggunaan minyak bumi itu sendiri ya, yang ada dari reaksi pembakaran hidrokarbon ya kan. Hasilnya ada CO2 efek rumah kaca. CO itu adalah mengganggu kesehatan ya, karena dapat menyebabkan kematian, kalah sama oksigen. Oksigennya kalah sama CO dalam mengikat hemoglobin. Jadi harusnya oksigen itu tersebar secara merata, malah kekurangan oksigen. Kemudian
reaksi nitrogen dengan oksigen pada suhu tinggi yang menyebabkan kabut asap yang bikin sesak napas atau mata perih. Kemudian dari hasil pembakaran bahan bakar sendiri itu, itu sendiri ada SO2 kan. Kalau bereaksi dengan oksigen membentuk SO3. Nah, kalau SO3 kalau nggak ada air nggak ada masalah. Tapi akan berubah kondisinya ketika ada air. Hujan turun, cek 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 SO3. Akhirnya air hujan yang pH-nya 7 dia turun. Nah, kemudian ya logam mudah berkarat, merusak bangunan karena hujan asam itu kan kalau kena bangunan bahaya ya. Nah, jadi gitu ya kalau misalkan hujan asam kena kena air hujan gitu ya. Kena air hujan yang asam itu bisa bersifat destruktif atau merusak. Oke. Sudah sekian untuk materi minyak bumi ya. Saya sampaikan terima kasih ya untuk yang sudah subscribe, yang sudah donasi di Saweria untuk perkembangan channel ini. Akhir kata dari saya, jangan lupa di like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.